Yang pertama, teh hijau. Kuncinya karena teh hijau punya senyawa EGCG, epigalokatekin galate. Gimana sih EGCG bekerja melawan kanker? Jadi dalam penelitian di studi laboratorium dan hewan, EGCG ini menunjukkan kemampuan untuk menghambat suplai darah ke tumor atau anti-angiogenesis. Setiap tumor ini butuh suplai darah baru untuk terus tumbuh dan menyebar. Nah, ia akan menyebarkan sinyal untuk memanggil pembuluh darah baru agar bisa mensuplai kanker tersebut menjadi lebih besar, besar, dan besar. EGCG pada teh hijau bekerja dengan menghambat sinyal VFGF ini atau Vascular Endothelial Growth Factor. Hasilnya, pembuluh darah baru tidak terbentuk dan tumor jadi kelaparan karena kehabisan nutrisi dan oksigen. Ini yang membuat pertumbuhan kanker melambat bahkan bisa berhenti nih teman-teman. Lalu menghentikan pembelahan sel kanker. Nah, sel kanker ini punya kebiasaan membelah dengan sangat cepat karena jalur sinyal pertumbuhannya. EGCG bisa memblokir jalur-jalur ini yang bertanggung jawab atas pembelahan sel. Ketika jalur itu dimatikan, sel kanker kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga, mendorong sel kanker untuk bunuh diri atau apoptosis. Dalam tubuh sehat, sel yang rusak biasanya tahu kapan harus berhenti hidup, tapi sel kanker sering kehilangan kemampuan ini. Jadi EGCG membantu mengaktifkan kembali mekanisme apoptosis, yaitu proses alami bunuh diri sel, di mana ia merangsang protein-protein yang memberi sinyal kepada sel kanker untuk menghentikan hidupnya sebelum membuat kerusakan lebih lanjut nih teman-teman. Dan yang terakhir, mengurangi peradangan. Jadi kanker itu senang banget tumbuh dalam kondisi tubuh yang penuh radang, yang stres oksidatif. EGCG adalah antioksidan kuat yang menetralisir radikal bebas dan menurunkan protein peradangan. Itu membuat tubuh jadi lingkungan yang lebih bersih dan tidak nyaman untuk pertumbuhan kanker nih teman-teman. Nah, EGCG ini terbukti menekan aktivitas kanker payudara, kanker prostat, kanker paru-paru, dan kanker kolon nih teman-teman. Bahkan wanita yang rutin mengkonsumsi teh hijau punya resiko kanker payudara 22% lebih rendah dibandingkan wanita yang tidak minum teh hijau sama sekali. Studi lain menemukan bahwa konsumsi teh hijau dikaitkan dengan perlambatan pertumbuhan tumor prostat dan penurunan kadar PSA atau penanda kanker prostat. Gimana cara konsumsi teh hijau yang efektif? Kalian bisa konsumsi 2-3 cangkir per hari. Jangan diseduh dengan air mendidih langsung ya. Tunggu 5-10 menit setelah air mendidih agar katekinnya nggak rusak. Bisa dikonsumsi pagi atau siang hari, bukan malam. Karena ini mengandung kafein teman-teman. Takutnya kalian nggak bisa tidur ya. Konsumsi wajib tanpa gula. Dan kalau bisa hindari susu juga. Karena protein kasein bisa menghambat penyerapan antioksidan dari teh hijau. Nah, faktanya satu cangkir teh hijau ini mengandung 5-100 mg katekin aktif. Jadi 2 cangkir per hari bisa jadi dosis fungsional untuk efek proteksi kanker. Oke, yang kedua sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, kubis, kale, dan pok choy. Sayur-sayur hijau ini bukan hanya kaya serat dan vitamin, tapi mereka juga mengandung senyawa unik bernama glukosinolat yang saat dikunyah akan berubah menjadi sulforafen dan indol 3 karbinol. Nah, dua senyawa inilah yang membuat sayuran cruciferous ini begitu istimewa dalam perlawanan kanker. Ya, yang pertama bisa membantu tubuh mendetoksifikasi hormon dan karsinogenik. Jadi, merangsang aktivitas enzim di hati yang bertugas membuang racun dan kelebihan hormon seperti estrogen. Ini sangat penting karena kadar estrogen yang terlalu tinggi atau metabolit estrogen yang nggak stabil bisa meningkatkan resiko payudara, kanker rahim, dan kanker prostat. Nah, sayuran ini membantu tubuh membersihkan diri secara alami. Yang kedua, menghambat pembentukan pembuluh darah tumor. Seperti EGCG dalam teh hijau, sulforafen juga bekerja menghambat proses angiogenesis. Artinya, tumor tidak bisa membangun jalur suplai makanannya sendiri sehingga pertumbuhannya terhambat. Yang ketiga, mengaktifkan apoptosis atau bunuh diri sel kanker.
Dalam banyak studi, sulforafen terbukti mampu memicu kematian sel kanker tanpa merusak sel normal. Ini terjadi karena ia mempengaruhi keseimbangan antara protein penyelamat sel dan protein penghancur sel. Hasilnya, sel kanker bisa dipicu untuk mati secara terprogram. Serta yang terakhir, mencegah kerusakan DNA akibat radikal bebas. Jadi antioksidan dalam sayuran cruciferous juga melindungi DNA sel sehat dari kerusakan yang bisa memicu kanker. Cara konsumsi yang efektif, yang pertama pilih yang organik, bebas dari pestisida, dari pengawet, dan dari taburan semen. Ya, ada kan ya berita sayur kubis ditabur semen. Kalau bisa kalian tanam sendiri, kalau punya lahan ya lebih hebat lagi nih. Lalu kukus ringan atau tumis sebentar agar enzimnya tetap aktif. Jadi jangan direbus terlalu lama. Kalau bisa makan mentah boleh banget ya. Potong dan diamkan dulu 10-15 menit sebelum dimakan atau dimasak agar glukosinolat bisa diubah menjadi sulforafen. Catatan penting nih teman-teman, brokoli muda atau brokoli sprouts itu mengandung sulforafen 20 hingga 50 kali lebih banyak dibandingkan brokoli biasa. Itu adalah makanan anti kanker alami yang luar biasa. Yang ketiga, primadona kita, ini adalah pepaya. Siapa sangka buah yang harganya cuma 5.000 sampai 10 ribuan di pasar, ini ternyata punya potensi luar biasa dalam melawan kanker. Pepaya mengandung senyawa bernama beta-cryptozantin, sejenis karotenoid berwarna oranye yang bekerja nggak hanya sebagai antioksidan, tapi juga punya efek anti kanker langsung. Beta-cryptozantin dalam pepaya bekerja menurunkan aktivitas molekul peradangan seperti IL-6 dan TNF-alfa dengan menenangkan sistem imun yang terlalu aktif. Pepaya ini membantu menciptakan lingkungan tubuh yang lebih stabil dan tidak memicu pertumbuhan sel abnormal. Yang kedua, melindungi sel dari kerusakan DNA. Nah, salah satu awal mula kanker adalah mutasi DNA akibat stres oksidatif ya. Beta-cryptozantin bertindak sebagai antioksidan yang melindungi DNA dari serangan radikal bebas nih teman-teman. Ini penting karena sel yang DNA-nya rusak dan tidak berhasil diperbaiki bisa berkembang menjadi kanker. Yang ketiga, menghambat pembentukan pembuluh darah baru. Sama seperti teh hijau dan sayur hijau, beta-cryptozantin juga punya kemampuan untuk menghambat sinyal VEGF, yaitu sinyal yang dibutuhkan tumor untuk membentuk pembuluh darah baru. Jadi tanpa jalur ini, tumor akan kesulitan tumbuh dan menyebar. Nah, gimana cara konsumsinya? Ingat, pilih yang bebas pestisida. Kalau bisa tanam sendiri, itu lebih luar biasa ya. Lalu kalian bisa makan dalam bentuk utuh, bukan di jus ya, agar seratnya tetap utuh. Makan pepaya matang, karena pepaya matang lebih banyak beta-cryptozantinnya dibanding pepaya mengkal. Aman dikonsumsi 1-2 porsi per hari. Kombinasikan juga dengan perasan jeruk nipis untuk mendapatkan antioksidan dari jeruk nipis dan rasa segar sekaligus ya. Fun fact-nya, beta-cryptozantin itu tidak hanya pada pepaya, juga ada dalam jeruk dan buah mangga serta wortel. Tapi dalam pepaya kadarnya lebih tinggi dan lebih mudah diserap oleh tubuh nih. Nah, jadi mulai sekarang yuk tanam pohon pepaya. Cuma 6 bulan udah langsung berbuah banyak kok. Seriusan. Yang keempat, ubi ungu. Warnanya yang ungu tua berasal dari senyawa yang sangat kuat, yaitu antosianin. Ini adalah pigmen alami yang juga ditemukan di blueberry, blackcurrant, dan anggur hitam. Tapi pada ubi ungu jumlahnya bisa sangat tinggi dan punya efek langsung terhadap sel kanker, sistem imun, dan tubuh kita yang meradang nih teman-teman. Fungsinya gimana? Yang pertama bisa membunuh sel punca kanker. Jadi kanker stem cells adalah jenis sel kanker yang paling sulit dimusnahkan. Mereka bisa bersembunyi dari kemoterapi dan jika tersisa bisa memicu kekambuhan kanker lagi. Dalam studi laboratorium, antosianin dari ubi ungu terbukti mampu membunuh sel-sel kanker, terutama pada kanker usus besar. Yang bahkan banyak obat kanker pun nggak bisa menjangkau sel ini nih teman-teman. Yang kedua, menurunkan peradangan dan stres oksidatif. Antosianin ini adalah antioksidan dan antiinflamasi
konsumsi yang kuat. Ia menekan ekspresi pemicu peradangan kronis. Jadi membuat lingkungan tubuh lebih tenang dan stabil, yang otomatis membuat sel kanker lebih sulit untuk berkembang. Yang ketiga, dia menghambat proliferasi atau pertumbuhan sel kanker dan merusak siklus hidupnya. Efek ini ditemukan dalam studi kultur sel kanker payudara dan kanker prostat. Luar biasa sekali ya, padahal ubi ungu ini banyak banget di pasar tapi sering diremehkan sebagai makanan anti kanker. Dan yang terakhir, mendukung kesehatan usus dan mikrobioma. Ubi ungu mengandung serat resisten yang sangat baik untuk kesehatan usus. Jadi saat ubi ungu dimasak lalu didinginkan, pati resisten ini memberi makan bakteri baik di usus yang gilirannya menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat, yaitu zat yang bisa menghambat pertumbuhan sel kanker usus dan memperbaiki sel epitel pada dinding usus kita. Nah, cara konsumsi ubi ungu yang optimal, yang pertama pastikan ya ubi ungunya itu dari organik. Nggak banyak pestisidanya, nggak banyak zat kimianya. Lalu direbus atau dikukus, bukan digoreng ya. Dinginkan setelah dimasak agar bisa meningkatkan pati resistennya. Hindari menambahkan keju, mentega, atau krim tinggi lemak jenuh agar bisa mendapatkan antioksidan secara optimal. Yang terakhir adalah buah delima. Delima ini bukan hanya cantik dilihat dan segar di lidah, tapi di balik warna merahnya yang khas, delima punya senyawa yang bernama elagitanin dan punikalagin. Nah, ini dua antioksidan kuat yang terbukti punya anti kanker nih. Jadi yang pertama, sama seperti EGCG dan sulforafen, senyawa dalam delima juga menghambat proses pembentukan pembuluh darah baru. Ini membuat tumor kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi serta memperlambat pertumbuhan dan penyebarannya. Yang kedua, memperlambat pertumbuhan sel kanker prostat. Dalam studi klinis, pada pria dengan kanker prostat, konsumsi jus delima secara rutin dikaitkan dengan penurunan laju peningkatan PSA atau penanda pertumbuhan kanker prostat. Yang ketiga, mendukung kesehatan mikrobioma usus. Nah, elagitanin dalam delima diubah oleh bakteri usus menjadi urolitin A, yaitu senyawa yang dapat membantu mengurangi inflamasi usus, meningkatkan mitofagi atau pembersihan mitokondria yang rusak, serta melindungi sel dari stres oksidatif. Dengan kata lain, delima tidak hanya bertindak langsung terhadap sel kanker, tapi juga memperkuat barisan pertahanan tubuh dari dalam. Jadi dari usus hingga ke sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang terakhir, meningkatkan mukus pelindung usus. Ya, delima ini merangsang produksi mukus di lapisan usus yang menjadi rumah bagi bakteri baik seperti Akkermansia mucinipila. Bakteri ini terkait erat dengan penurunan peradangan sistemik, peningkatan sensitivitas insulin, dan perlindungan terhadap obesitas serta kanker usus besar. Cara konsumsi delima yang tepat, yang pertama, makan bijinya langsung, jangan cuman airnya. Bisa ditambahkan ke salad, yogurt, ataupun dimakan sendiri. Setengah buah per hari sudah cukup untuk manfaat yang optimal ya. Namun hindari jus kemasan yang ditambah gula. Jadi paling bagus adalah buah delima utuh. Nah, sayangnya aku jarang banget nemu delima di pasar tradisional ya. Kalau di pasar supermarket besar mungkin ada, tapi delima import. Yuk, yuk, yuk petani Indonesia. Kalau kalian mendengar videoku ini, yuk mulai sekarang coba untuk buka lahan buah delima. Ya, pasti 5-10 tahun besar itu untung manis luar biasa karena delima sudah terbukti bisa membantu untuk melawan kanker. Selain 5 makanan tadi, ada beberapa makanan pendukung anti kanker yang sudah terbukti juga nih teman-teman secara ilmiah. Kita bahas ya sedikit. Yang pertama, kunyit. Nah, kunyit punya kurkumin yang punya sifat antiinflamasi, antioksidan, dan bisa menghentikan pertumbuhan kanker. Caranya, kalian bisa rebus sebagai jamu, tambahkan dengan masakan, atau dicampur dengan susu ya.
lalu dikombinasikan dengan sejumput lada hitam untuk meningkatkan penyerapan hingga 2000%. Dosis efektifnya 1-2 sendok teh bubuk kunyit per hari atau 1 ruas jari kunyit dikonsumsi 1 kali sehari. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih ini mengandung alisin dan senyawa sulfur yang bantu detoksifikasi dan memperkuat sistem imun. Caranya, kalian bisa cincang bawang putih itu lalu diamkan 10 menit untuk mengaktifkan alisinnya. Bisa dimakan secara mentah atau dimasak dengan api kecil ya. Dikonsumsi 2-3 siung per hari. Jangan mateng-mateng ya masaknya karena alisinnya mudah hancur karena panas. Yang ketiga, tomat. Tomat ini mengandung likopen yang bisa menurunkan resiko kanker prostat, kanker paru-paru, dan kanker lambung. Ingat, pilih tomat yang benar-benar bebas dari pestisida dan bahan-bahan berbahaya. Caranya dimakan matang yang sudah dimasak, mau dalam bentuk sup, saus, atau tumisan. Karena likopen pada tomat lebih mudah diserap setelah dimasak dengan sedikit minyak. Bisa dikonsumsi 1-2 buah tomat matang per hari atau setengah gelas jus tomat tanpa gula. Yang keempat, rumput laut. Nah, rumput laut mengandung fusoidan dan senyawa unik yang bantu memperlambat pertumbuhan tumor dan mendukung imunitas tubuh. Bisa dikonsumsi dalam bentuk kering, nori, wakame, kombu, atau bisa ditaburkan ke sup atau nasi. Cukup 2-3 lembar kecil nori per hari atau 1 sendok makan rumput laut kering. Buah beri, strawberry, blueberry, blackberry. Ini kaya akan antosianin dan ellagic acid, yaitu senyawa yang memicu apoptosis dan melindungi DNA dari kerusakan. Bisa dimakan langsung, dicampur yogurt tanpa gula, atau dijadikan smoothie. Kalian bisa mengkonsumsi setengah sampai 1 cangkir per hari secara segar atau beku nih teman-teman. Yang keenam, jahe. Jahe ini mengandung gingerol atau senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker dan bantu keluhan mual-mual saat kemoterapi. Bisa diseduh sebagai teh jahe, ditambah kemasakan atau dikunyah secara langsung. Kalau penasaran tentang manfaat jahe, bisa langsung cek video sebelumnya juga. Dosis efektif 1-2 cm jahe segar per hari atau setengah sendok teh bubuk jahe. Yang ketujuh, jamur. Mau jamur shiitake, jamur maitake, reishi, jamur tiram, jamur kuping, bebas ya. Jamur ini mengandung beta-glukan yang mendukung sistem imun dan berpotensi menekan pertumbuhan tumor. Bisa ditumis, dimasak sup atau dikonsumsi sebagai ekstrak jamur. Sekitar setengah sampai 1 cangkir jamur per hari. Selanjutnya, wortel. Wortel ini kaya akan beta-karoten dan valsarinol, yaitu senyawa yang bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker usus besar. Nah, dimakan mentah, dikukus, ataupun ditumis sedikit, dibuat jus tanpa gula juga bagus. Bisa dikonsumsi 1-2 buah wortel ukuran sedang per hari. Lalu buah jeruk, mau buah jeruk Bali, jeruk lemon, jeruk nipis, ini mengandung limonoid dan flavonoid yang membantu detoksifikasi dan menghambat enzim pemicu kanker. Bisa langsung dimakan, dibuat infus water atau perasan lemon, ditambahkan ke air dingin pagi hari. Kalian bisa mengkonsumsi 1-2 buah jeruk segar per hari. Dan yang terakhir adalah ikan berlemak. Omega 3 pada ikan seperti EPA dan DHA ini membantu menurunkan peradangan dan bisa menghambat pertumbuhan kanker payudara dan kolon. Kalian bisa memanggang, mengukus, atau menumis ringan ya. Hindari digoreng apalagi pakai saus tinggi gula. Dosis efektifnya 2-3 porsi per minggu atau sekitar 100-120 gram per porsi nih teman-teman. Itu tadi 15 makanan yang terbukti bisa efektif untuk mencegah dan membantu menangkal sel-sel kanker pada tubuh nih. Gimana? Kalian sudah pernah mencoba makanan-makanan tadi? Kalau sudah, bisa tulis di kolom komentar ya gimana reaksinya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bye-bye teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.